malam, Pak. Selamat malam, Bu. Iya, Bapak. Ada keperluan apa datang ke sini? Iya, ini Bu Bidan. Kebetulan istri saya sedang hamil. Makanya saya ke Bu Bidan mau konsultasi bagaimana supaya jadi seorang bapak yang baik untuk mempersiapkan kelahiran anak saya. Oh iya. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Dengan Pak Rudi Hartono, Bu. Usia berapa, Pak? Usia 24 tahun. Oh, sekarang mau punya anak yang keberapa? Baru ke satu, Bu. Oh, baru Makanya ini konsultasi dulu. Oh iya, baik. Nanti akan saya jelaskan ya, Pak, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang ayah. Baik, Pak. Untuk menjadi seorang ayah itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan. Tentunya dari sisi psikologisnya. Ya, jadi banyak hal juga yang terjadi pada diri seorang ayah ketika istrinya hamil yang sebelumnya belum pernah terjadi. Setidaknya ada 3 hal yang sering terjadi. Itu yang pertama ada Caudev syndrome. Nah, Caudev syndrome ini seorang suami itu merasakan mual, sakit pinggang, berat badan bertambah, bahkan terkadang ada ngidam juga, padahal yang hamil adalah istrinya, sedangkan suaminya tidak. Tetapi seorang suami itu dapat merasakan apa yang istrinya rasakan. Lalu berikutnya adanya rasa bangga yang berlebihan, apalagi anak pertama. Pasti rasa bangga itu sangat tinggi dan berlebihan ya biasanya. Lalu yang ketiga itu adanya rasa bangga karena akan memiliki seorang keturunan. Nah, setidaknya 3 hal ini akan dirasakan oleh seorang suami yang akan segera menjadi ayah. Motivasinya apa sih untuk seorang suami? Pentingnya seorang suami itu ikut mendukung kehamilan istrinya untuk terus saling berkomunikasi sejak awal dan menempatkan nilai-nilai penting dalam keluarga untuk mempersiapkan menjadi orang tua. Nah, adaptasi yang dilakukan oleh seorang suami itu ada 3. Yang pertama, masalah keuangan. Ya, masalah keuangan dengan kondisi yang tidak diinginkan selama hamil. Terus habis itu cemas bayinya tidak sempurna, khawatir tidak sehat, dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat proses melahirkan. Lalu peran setelah melahirkan dan kemampuan sebagai orang tua, ini juga adaptasi yang harus dialami oleh seorang suami. Nah, terus tanggung jawab seorang ayah itu apa? Tanggung jawab seorang ayah itu bukan hanya sebatas kehadiran fisiknya aja, bukan hanya sebatas dia ada gitu, tetapi juga dukungan moral dan spiritual serta dukungan mental itu juga sangat dibutuhkan. Jadi suami hanya berperan mencari nafkah saja, padahal itu belum cukup ya. Jadi tugas suami bukan cuma mencari nafkah aja, karena itu belum tentu cukup. Suami mestinya juga turut bertanggung jawab atas beban yang dijalani istrinya, karena jika tidak, suami serta janinlah yang menanggung akibatnya. Pada masa seperti ini suami sudah seharusnya mengerti ya, untuk membagi pekerjaan tugas ya, membagi pekerjaan dengan istri, terus pekerjaan sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh seorang istri bisa dibagi 2 sama suaminya. Maka pada kondisi seperti ini, pada saat istri hamil juga si suami dengan sigap dan cepat itu harus membantu meringankan beban istri tanpa disuruh begitu. Lalu ada hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya sedang hamil. Itu yang pertama, memenuhi kebutuhan fisik janin. Nah, memenuhi kebutuhan fisik janin ini apa? Memberikan nutrisi memberikan nutrisi yang lengkap, yang sehat, yang bagus untuk perkembangan janin agar menjadi bayi yang cerdas, sehat, dan seperti itu. Lalu juga memberi kebutuhan kasih sayang. Nah, secara internal untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut itu perlu yang namanya kebutuhan kasih sayang, baik untuk ibunya, untuk istrinya ya, atau untuk anaknya. Jadi peran ayah dalam childbearing ini tuh kelahiran anak pertama itu dimulai saat masa kehamilan, kelahiran sampai usia bayi di 30 bulan. Nah, peran calon ayah ini dapat dimulai selagi kehamilan istri ya. Jadi
seorang suami bisa dikatakan menjadi seorang ayah itu saat istrinya mulai hamil, nah sampai nanti membesar dan semakin kuat, lalu saat bayi dilahirkan itu menjadi seorang ayah. Nah, periode berikutnya ayah dapat mencerminkan suatu waktu untuk bersama-sama membangun kesatuan keluarga. Nah, dan juga untuk menetapkan komitmen untuk menjadi ayah yang baik. Oke, baik Pak. Jadi seperti itu untuk menjadi seorang ayah, untuk menjadi orang tua yang siap. Ya, baik Bu Bidan, terima kasih banyak. Semoga Bu Bidan sukses selalu. Ya, baik Pak. Terima kasih.